Sesaat lagi kita ikuti liputan Haji Pramesnet bersama Torindo Gerbang Kertasusila. Acara ini bisa Anda ikuti di Radio Rasi FM Magetan, Bahana FM Ngawi, Prameswara Lamongan, dan juga Ronggo Hadi Lamongan. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi, habis ini kita bakalan mendengarkan liputan Haji Pramesnet kerja bareng dengan Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel. Dan untuk kesempatan siang kali ini dan waktu pagi untuk di Arab Saudi, kita sudah tersambung dengan Bapak Haji Muhammad Farid dari Torindo and Travel juga ya. Selamat pagi dan selamat siang juga untuk Pak Farid. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kayaknya ini kalau dilihat dari sini, ini Bapak lagi di dalam bus. Ini kira-kira mau kemana atau dan bagaimana Pak? Boleh diceritakan sementara? Ini sedang dari perjalanan dari Mina setelah Tarwiyah menuju ke Arafah untuk wukuf. Ya, sekarang kelihatan semua jamaah sedang menuju ke titik pertemuan akbar secara dunia. Tidak siapapun yang tidak mengingat. Oke, sebentar kita tunggu sahabat rahasia karena jaringan dari WhatsApp sendiri terkadang mulai pukul 12 sampai dengan malam. Oke. Ya. Tadi sempat terputus Bapak perjalanan dari Mina ya untuk untuk melaksanakan wukuf. Nah, untuk sekarang ini perjalanan posisinya lagi di mana Bapak? Posisi mau masuk wilayah Arafah. Mau masuk Arafah. Kira-kira beberapa ya. Jarak antara Mina dengan Arafah antara 7-8 kilo. Sekarang sudah beberapa saat lagi kita akan memasuki Arafah. Oke. Tampak semua bus berduyun-duyun, berdesak-desak menuju ke Arafah untuk menuju ke tenda masing-masing. Oke. Nah, kalau Haji tahun ini diperkirakan seluruhnya ada 4 juta orang. Ya, oke. Yang datang dari berbagai negeri di dunia, dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, dari Afrika, dari Australia, dari kata dari seluruh dunia terwakili oleh jamaah yang sedang akan berhaji. Oke. Di dalam bus yang sekarang ini dalam perjalanan yang kalau bisa dikatakan berapa orang Bapak sementara yang ada di dalam bis sendiri? Itu menggunakan 2 bus. Bus pertama yang saya tumpangi ini ada 32 jamaah. Bus kedua 33 jamaah. 33 jamaah, Kalau kondisi sendiri dari jamaah dari 2 bus ini bagaimana Bapak selama perjalanan untuk bisa wukuf nanti? Iya, semuanya baik-baik saja. Terus saya sendiri udah agak flu ini. Batuk. Ya, berapa jamaah kali saya lihat sudah mengalami hal yang sama seperti saya. Makanya suara saya kurang bagus ini. Pak, kalau bisa dikatakan Bapak udah kayak semacam flu, ya kan? Untuk penanganannya sendiri untuk sekarang ini dari Torindo and Travel ini bagaimana untuk masalah kesehatan? Ya, kita kan semua dianjurkan bawa obat masing-masing. Tapi obat-obat di Saudi belum tentu cocok dengan obat-obat orang Indonesia. Makanya sekarang ajuan kita jangan minum air es. Air hangat lebih bagus. Jangan minum jus. Ya. Dari situ insya Allah akan tertolong. Di samping dokter juga siap memberikan
pertolongan untuk yang memerlukan. Oke. Ini karena faktor apa ya Pak? Faktor karena Ya, panas. kelelahan atau panas di sana? Kelelahan ya, panas ya, hari-hari antara 46-47, Oke. pagi ini sudah 41 ini. 40 untuk sekarang ini 41 ya. Ya, agak siang di tengah hari ada 46-48. Oh, oke. Berarti ini nggih, dalam artian memang menjadi tantangan tersendiri nggih, untuk Betul. dari keadaan untuk panas. Sempat apa namanya, kalau bisa dikatakan selama perjalanan untuk bisa wukuf nanti, persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan dari rombongan untuk 2 bis ini nanti dari Torindo and Travel? Persiapan dilakukan sejak di tanah air, berupa pemberian ilmu yang cukup, baik lahir dan batin, jasmani dan rohani, serta pengetahuan-pengetahuan lain tentang peradaban, tentang kebiasaan, tentang budaya masyarakat Arab, itu juga perlu dikenali, agar supaya tidak kaget melihat atau mendengar sesuatu yang tidak biasa dikenal oleh kita. Itu semua sudah diajarkan oleh para pembimbing ibadah Torindo. 8 kali pertemuan itu telah memberikan satu pencerahan, satu pendalaman makna dalam satu rangkaian manasik intensif. Dan itu subhanallah sangat membantu terhadap jamaah-jamaah yang akan menunaikan ibadah dengan teknik yang diberikan oleh Torindo kepada jamaah tentang apa dan bagaimana tanah suci itu dan bagaimana sikap batinnya, sikap rohaninya kita pada saat-saat di daerah mustajabah itu telah diajarkan dengan sangat baik oleh para pemimpin ibadah Torindo. Kalau kita berbicara tentang masalah wukuf sendiri, kalau mungkin dari sahabat rahasia atau mungkin yang lain yang pasti sudah paham banget. Dari wukuf sendiri ini artinya apa sih Pak? Wukuf artinya berdiam diri di padang Arafah. Haji adalah wukuf. Wukuf adalah satu tempat yang sangat-sangat istimewa. Saking istimewanya, orang yang tidak punya bis, dia berjalan kaki. Orang cacat pakai kursi roda mandiri, itu saya lihat. Orang-orang yang sangat lemah itu harus dibawa untuk wukuf meskipun beberapa saat. Orang-orang sakit selama masih ada nyawa, maka ada kewajiban bagi rumah sakit untuk mengantar jamaah ini harus wukuf di Arafah. Sebab wukuf ini waktunya hanya 6 jam. Oh, waktunya hanya 6 jam. Ya, waktu ijabah hanya mustajab maksudnya. Itu dimulai dari zuhur sampai dengan maghrib. Dan subhanallah, nanti pada saat azan zuhur dikumandangkan, seluruhnya bergegas untuk masuk ke tenda, untuk bersiap diri, bermuajah dengan Allah SWT, berbincang-bincang dengan Allah SWT, dan rasanya ada pertemuan agung antara manusia yang lemah bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Namun biasanya orang-orang yang tidak punya tenda itu tidak sedikit yang bermukim di atas gunung, sehingga gunung-gunung sekitar tenda itu memutih seperti sedang ada panen kapas. Begitu banyaknya yang wukuf dan saking banyaknya juga yang tidak punya tenda, maka mereka berpanas-panas, dia berserah diri dengan total
untuk dapat melakukan komunikasi langsung dengan Allah pada saat itu. Okay. Nah, kalau berbicara dari wukuf, ini dilakukan selama sekitar 6 jam. Ini tadi Bapak bilang sekitar 6 jam. Apa sih yang menjadi syarat untuk bisa melakukan yang namanya wukuf ini sendiri, Bapak? Ya, syaratnya ada niat. Okay. Niat haji, dan puncak dari seluruh kerangkaian haji selama sekian waktu ini, okay, ya wukuf itu. Okay. Satu-satunya tempat jika dia tidak wukuf, makanya dia tidak sah. Okay. Ya, jadi itu istimewanya wukuf. Istimewanya wukuf di situ. Okay. Iya, orang yang tidak bisa atau tidak sempat atau tidak menggunakan kesempatan untuk wukuf, datang ke wukuf, okay, itu hajinya tidak sah. Oh, haji, okay. Ya, makanya seluruh dunia semua berusaha untuk mencapai Arafah. Apapun yang dipakai untuk sarana datang ke Arafah. Berarti memang kalau bisa dikatakan wukuf ini sesuatu yang ditunggu-tunggu, yang sangat istimewa untuk bisa ketemu sama Tuhan Yang Maha Esa, merenungkan diri, meminta segala sesuatu yang ada di sana gitu ya, Pak? Sekali, ya. Dan pada saat wukuf, dari risalah dari ayat yang saya baca, itu Allah turun ke langit dunia untuk menyaksikan tamu-tamunya. Kita pergi haji karena undangan Allah. Kita ini diundang oleh Allah. Sehingga jika kita diundang tidak ketemu dengan yang mengundang, itu tentu menjadi tidak enak, kan? Pak, betul. Ya, saya diundang ke rasi misalnya, tapi yang punya rasi nggak ada, menghindar. Tidak ketemu, tidak ada. Betapa kecewanya. Pak, betul. Demikian pula ketika wukuf ini, yang mudah kita wukuf bukan siapa-siapa, itu Allah. Ya Allah, Ya. Pak, Terus kalau nanti selama perjalanan dari Mina ke Arafah tadi sekitar 7 sampai 8 km dan untuk durasi dari wukuf tadi 6 jam dari duhur sampai maghrib. Setelah wukuf selesai nanti langsung perjalanan kembali lagi atau masih ada kegiatan lain, Bapak? Masih. Seluruhnya berpindah ke Musdalifah. Ke Musdalifah, di Musdalifah kita mabit untuk beristirahat, sampai sholat maghrib dan isya di jamak. Kemudian setelah lewat tengah malam sebagai syarat, maka kita dapat meninggalkan Musdalifah menuju ke dua arah. Arah pertama mungkin langsung ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ibadah. Jika tidak demikian, ya kembali ke Mina untuk melakukan jumrah Aqobah. Matur suwun Bapak untuk informasinya, untuk terkait dari materinya luar biasa ini. Siap. Rara doakan di sini dan juga teman-teman kita tadi relay juga dengan 4 radio dari Radio Bahana Ngawi, dari Prameswara dan juga Ronggo Hadi. Bapak, semoga saja kita mendoakan bersama-sama perjalanan dari 2 rombongan untuk Torindo Gerbang Susila Tour and Travel untuk dari Mina ke Arafah bisa berjalan dengan lancar, dan untuk wukufnya nanti benar-benar bisa sesuai dengan keinginan semuanya dari jemaah haji dari Torindo and Travel ya, Bapak. Baik. Dan mungkin ada yang mau disampaikan dulu Bapak sebelum kita akhiri obrolan kita untuk siang kali ini. Apakah mungkin ada orang sebangku dengan saya ikut bicara asal jamaah? Oh boleh, kalau ada waktu dan kesempatan boleh. Monggo silahkan. Ada, oke. Pak Wito.
Gimana Pak? Dari Radio Surabaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kita dari Radio Rahasia FM Magetan, Bapak, dan juga 4 radio yaitu Bahana Ngawi, Prameswara Lamongan, dan Rohonggo Hadi Lamongan, Bapak. Kalau Bapak sendiri jamaah haji asal mana, Bapak? Kalau Rara boleh tahu. Ya, kami jamaah asal haji dari Surabaya. Okay. Saya mendaftar di Travel Taurindo yang Pak Direkturnya Bapak Farid, Okay. yang saya kenal sudah dari 2015 yang lalu. Okay. Apa Pak yang dirasakan untuk sekarang ini? Bapak udah mau menuju puncak, yaitu puncaknya haji dari Mina menuju Arafah untuk bisa melaksanakan wukuf. Apa yang Bapak rasakan untuk sekarang ini? Yang kami rasakan bahwa inilah tempat untuk bertaubat secara mutlak. Okay. Tidak bisa tawar-tawar lagi, kita untuk berserah diri di sana. Okay. Disinilah artinya rukun Islam yang kita lalui, yaitu wukuf. Ini salah satu hal yang paling wajib. Haji adalah wukuf. Okay. Dan inilah tempatnya kita bermuhajah kepada Allah secara langsung, berkomunikasi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Dan kami sendiri merasakan bagaimana hati ini sudah rasanya bagaimana orang berserah diri itu. Okay. Artinya ya maut, bahasanya dicabut nyawa pun sudah siap. Okay. Kalau sudah kita nanti berserah diri di sana. Oke, Bapak. Ya. Sinilah perjalanan haji yang kita tunggu-tunggukan sejak tahun 2016 saya mendaftar di Taurindo. Okay. Alhamdulillah diberikan kesempatan di akhir tugas saya sebagai anggota kepolisian. Oke, Bapak. Oke, siap. Kita doakan Bapak ya bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa kembali lagi ke Bapak Farid, Bapak. Iya, makasih Bapak. Iya. Ya. Bapak Farid, sebagai penghujung acara kita, ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman kita di semua radio. Silahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di Magetan, Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, dan mungkin sampai di Madiun. Okay. Saya Farid, Direktur Utama PT Taurindo yang tengah bertugas mendampingi jamaah 65 orang jamaah dari Indonesia. Okay. Yang mereka berasal dari berbagai daerah, dari Jakarta, dari Pontianak, Berau, Kaltara, dan Jawa Timur. Okay. Tentu kami mohon tambahan doa dan restu dari para pendengar, karena memang tugas mendampingi jamaah ini bukan tugas ringan, tugas yang sangat berat. Karena itulah saya atas nama pimpinan Taurindo dengan tulus ikhlas memohon tambahan doa restu, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, amin, keselamatan, dan ketabahan di dalam rangka pernikahan ibadah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Rasi, barusan Anda sudah mendengarkan yaitu liputan Haji Pramesnet kerja bareng dengan Taurindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel. Tadi kita sudah ngobrol dengan Bapak Haji Muhammad Farid dari Taurindo Tour and Travel ya. Beliau sedang perjalanan yaitu dari Mina ke Arafah untuk bisa melaksanakan wukuf. Kita berdoa sama-sama semoga perjalanan beliau-beliau semuanya yang ada di sana bisa berjalan dengan lancar dan pulangnya nanti bisa menjadi haji yang mabrur. Dan sahabat Rasi, jangan lupa untuk besok ya masih bisa mendengarkan informasi kembali liputan Haji Pramesnet kerja bareng dengan Taurindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel ya. Dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, kita tutup dulu untuk acara siang kali ini. Insya Allah balik lagi besok. Tetap di sini di acara selanjutnya. Baru
Langsung saja kita ikuti liputan Haji Pramesnet bersama Taurindo Gerbang Kertasusila. Acara ini disiarkan di Radio Rasi FM Magetan, Bahana FM Ngawi, Prameswara Lamongan, dan juga Ronggo Hadi Lamongan.